Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar terhindar dari berbagai penyakit yang salah satunya adalah penyakit tuberkulosis atau TBC. Tidak hanya orang dewasa, tuberkulosis juga dapat menyerang anak-anak. Lalu apa gejala dan dampak tuberkulosis pada anak dan bagaimana penanganannya? Hal inilah yang akan kita bahas bersama Dr. Lingga Pradipta, praktisi kesehatan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Panca. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat selalu. Baik. Nah, Dok, tuberkulosis ini jika pada orang dewasa sudah familiar nih, tapi ini pada anak, berarti bisa dikatakan tuberkulosis ini bisa menyerang segala usia, Dok? Betul, Mas Panca. Jadi penyakit ini tidak memandang usia. Baik. Ya, bisa saja dari bayi saat baru lahir bila ibunya ada penyakit ini. Oke. Dan sampai dengan usia lanjut. Baik. Nah, tapi mungkin lebih baik kita review dulu kembali, Dok. Ya. Nah, sebenarnya tuberkulosis itu penyakit yang disebabkan apa sih bagi pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin belum paham apa itu tuberkulosis atau TBC? Ya. Baik, warga Sulsel, penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh karena infeksi dari bakteri yang kuat, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini atau bakteri ini bisa saja mengenai berbagai macam organ, Mas Panca. Baik. Yang umumnya biasanya dikenal sama masyarakat itu mengenai paru-paru atau disebut dengan flek paru. Ya. Namun bakteri ini sebenarnya bukan hanya mengenai paru-paru, melainkan semua organ. Misalnya ke ginjal bisa menjadi TB ginjal, ke kulit menjadi TBC kulit, ataupun ke tulang bisa saja menjadi TBC tulang. Oke. Nah, tapi sebenarnya yang disebabkan oleh bakteri ini apa sih, Dok? Di semua organ itu semuanya sama kah? Peradangan atau seperti apa? Ya, betul. Jadi bakteri ini jika berhenti di suatu organ, maka dia akan menyebabkan peradangan di situ. Dia bisa merusak organ tersebut. Nah, gejalanya umumnya memang cukup bervariasi. Pada dewasa dan pada anak sebenarnya hampir sama. Tapi banyak orang tua yang tidak mengerti gejala TBC pada anak. Nah, itu seperti apa, Dok, kalau pada anak? Ya, jadi untuk gejala TBC pada anak itu biasanya adanya demam yang tidak tahu penyebabnya. Demamnya tidak terlalu tinggi, biasanya lebih dari 2 minggu. Bisa juga batuk, ya, batuk yang dia tidak pernah reda. Jadi batuknya terus-menerus itu lebih dari 2 minggu. Oke. Ya, kemudian gejalanya juga bisa saja anak itu berat badannya tidak naik dalam waktu 2 bulan terakhir ataupun bahkan lebih. Baik. Bahkan bisa saja berat badannya turun. Nah, seperti itu. Itu biasanya gejala-gejala yang paling sering ditemukan di pasien-pasien saya pada pasien anak. Oke, di Sulsel sendiri sebenarnya angka penyebaran tuberkulosis ini seperti apa sih, Dok? Sejauh yang dokter tangani? Ya, untuk di Sulsel semenjak saya bekerja di sini kurang lebih hampir 2 tahun itu kasusnya terus meningkat, Mas Panca. Baik. Ya, jadi perlunya tenaga kesehatan untuk lebih aware akan tanda-tanda TBC ini, maka akhirnya akan banyak yang terjaring, akan lebih luas, sehingga cakupannya bisa lebih banyak dan lebih banyak yang sembuh, karena penyakit ini menular. Oke, berarti bisa dikatakan penyebab dari tuberkulosis ini adalah satu-satunya adalah menular gitu ya? Ya. Dari penderita yang sebelumnya kemudian ke orang lain melalui bakteri yang tadi dokter sebutkan. Betul, penularannya bisa melalui airborne. Bisa saja pada saat orang yang menderita penyakit ini bersin, batuk, atau berbicara terlalu kuat, atau bahkan pada saat bernyanyi, itu bisa saja menularkan pada saat itu. Berarti memang harus dibutuhkan kesadaran ya, Dok, untuk kemudian jika mengalami gejalanya harus segera diperiksakan seperti itu. Betul sekali. Nah, kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan nih untuk tidak tertular atau mungkin meminimalisir kita tertular penyakit tuberkulosis ini seperti apa, Dok? Ya, selain paham akan gejalanya, maka orang tua juga perlu memeriksakan anaknya bila ada gejala-gejala tersebut. Jangan ditahan di rumah. Ya, banyak kasus yang saya temukan akhirnya datangnya sudah cukup berat kondisinya, anaknya sudah mengalami
penurunan berat badan, bahkan bisa sampai dengan gizi buruk. Ada juga pasien yang saya dapatkan itu sudah tidak mau berjalan anaknya karena nyeri sendinya. Ya, jadi memang untuk pencegahannya, satu, sadar akan gejalanya. Kedua, mengerti dan paham bagaimana pengobatannya dan ikuti, dan aturan-aturan yang diberikan oleh dokter itu adalah yang terbaik tentunya. Kemudian untuk penyakit ini paling suka di daerah-daerah yang lembab, Mas Panca. Jadi kebersihan rumah ataupun cahaya di rumah itu harus terjaga. Selain pola hidup sehat dan juga tentunya kesadaran akan kebersihan diri sendiri termasuk anaknya. Oke. Nah dok, tadi dokter menyebutkan bahwa bakteri ini bisa mengenai organ apa saja dalam tubuh manusia. Nah, bisa jadi ketika misalnya seorang tertular dan mengenai paru-parunya, itu bisa berkembang ke area lain atau seperti apa, dok? Ya, betul sekali. Jadi awal pertama kali masuk melalui dihirup ya bakteri ini, maka dia akan bertempat di paru-paru. Kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya jika tidak teratasi, maka bisa saja dia mengenai organ-organ lain. Nah, jadi ada jangka waktunya. Istilahnya kalau di dunia medis itu istilahnya timetable tuberkulosis. Jadi pada saat pertama kali masa inkubasi sekitar 2 sampai dengan 12 minggu, umumnya 6 sampai dengan 8 minggu baru menimbulkan gejala. Ya, gejalanya yang tadi saya sebutkan. Pada akhirnya kalau misalkan lebih banyak mengena di paru, maka bisa saja timbul batuk, ya, demam. Kalau orang dewasa biasanya bisa sampai batuk berdarah, ya. Kalau anak biasanya lebih ke penurunan berat badan, demam, batuk yang tidak kunjung sembuh, seperti itu. Jadi memang ada waktu-waktunya hingga sampai ke organ lain. Baik. Nah, tapi kalau jika pada anak nih, dok, tingkat keparahannya sebenarnya seperti apa sih yang bisa disebabkan oleh bakteri ini? Ya, tingkat keparahannya cukup bervariasi, ya. Kalau misalkan bakteri ini sudah sampai ke otak atau selaput otak, maka anak tersebut bisa mengalami kejang, penurunan kesadaran. Nah, jika sudah mengenai sistem saraf pusat, ya bisa saya bilang itu cukup berat, ya. Angka harapan hidupnya juga akan semakin berkurang. Kenapa? Karena bakteri ini tidak terjadi menginfeksi hanya 1-2 hari, melainkan sudah dalam jangka waktu yang lama. Makanya penting sekali untuk orang tua di rumah bisa memahami gejala-gejala dari penyakit tuberkulosis ini. Baik, saya masih tertarik untuk membahas ini, dok. Ketika bakteri ini menyebar bukan cuma ke paru-paru, tapi ke jaringan lainnya. Ini jika di jaringan lainnya, katakanlah seperti tulang gitu. Nah, peradangan yang bisa ditimbulkan itu seperti apa, dok? Ya, kalau pada tulang bisa menyebabkan destruksi atau kerusakan pada tulang. Contohnya bagian tulang itu sendi, ya. Jadi sendinya itu bisa mengalami kerusakan, bagian-bagiannya, permukaannya akan rusak sehingga akan menimbulkan rasa nyeri pada anak. Anak tidak mau jalan, ya. Kalau anaknya kurang dari 2 tahun, otomatis belum bisa mengucapkan kata. Jadi biasanya anak jadi nggak mau jalan, kemudian ada bengkak pada sendinya. Nah, itu dampak yang sudah cukup lama sebenarnya. Jadi bukan terjadi hanya dalam kurun waktu 1-2 minggu, tapi sudah lama. Berarti bisa dikatakan ketika dia sudah menyebar ke organ lain, itu tingkat keparahannya sudah parah gitu ya, dok? Ya, jadi bisa saya bilang bahwa penyakitnya atau jumlah bakteri di tubuhnya sudah tinggi. Oke. Berarti masih bisa disembuhkan? Sampai saat ini pasien saya yang berobat cukup banyak yang mengalami TBC ini yang terjaring, dan alhamdulillah ada yang tadinya tidak bisa jalan, Mas Panca, bisa jalan, sekarang bisa lari anaknya. Oke, nah ini akan kita bahas di segmen berikutnya tentang bagaimana sih sebenarnya mengobati penyakit tuberkulosis. Namun kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. let's go! Mau makan-makan enak juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan praktisi kesehatan Dr. Lingga Pradipta. Nah dokter, tadi kita sudah membahas tentang apa itu tuberkulosis dan bagaimana sih tingkat keparahannya ketika menginfeksi tubuh manusia seperti itu. Nah sekarang kita membahas tentang pengobatannya nih. Langkah yang kita bisa lakukan jika terinfeksi bakteri ini seperti apa, dok? Ya, jadi jika sudah ada gejalanya, pergi ke dokter, maka akan dilakukan screening. Salah satunya pemeriksaan foto rongsen pada dada. Baik. Ya. Kemudian ada juga pemeriksaan untuk melihat adanya infeksi kuman dengan pemeriksaan tuberkulin namanya, atau Mantoux test. Serta diperiksa darahnya untuk dilihat fungsi hatinya seperti apa. Karena obat-obatan ini juga memiliki efek samping, maka perlu dilakukan pemeriksaan fungsi hati untuk melihat bahwa saat memulai pengobatan, kondisi anak tersebut fungsi hatinya baik. Baik. Gitu. Nah, pengobatannya ini minimal 6 bulan, Mas Panca. 6 bulan? Ya, minimal 6 bulan, bisa sampai dengan 1 tahun pada kasus-kasus tertentu seperti TBC tulang. Baik. TBC tulang itu 1 tahun. Nah, pengobatannya memang perlu perhatian khusus. Perhatian khususnya yaitu jam minumnya harus sama setiap hari. Oke. Kemudian diminum pada saat perut kosong. Jadi memang setiap pasien yang sudah terdiagnosa atau anak yang menderita penyakit TBC, jam minum obatnya, waktu minum obatnya itu harus sama setiap hari. Maka Oke. biasanya saya sampaikan ke orang tua untuk membuat alarm. Setiap hari bikin alarm. Jadi kalau bisa 1 jam atau setengah jam sebelum minum obat sudah dibikin alarm. Berarti ini pengobatannya dilakukan dengan meminum obat gitu ya? Ya. Nah obat yang diminum ini berapa jenis, dok? Ya, obatnya itu antibiotik ya, antibiotik Oke. yang spesifik untuk kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Untuk anak sendiri, kategori pertama itu terdiri dari 3 jenis antibiotik. Nah, jika si anak terbukti secara bakteriologis positif TBC, maka bisa ditambahkan 1 jenis kategori lagi sehingga 4 jenis kategori obat. 4 jenis kategori Ya. obat. Oke, nah ini kan 6 bulan adalah waktu yang cukup panjang ya, dok? Ya. Nah, sedangkan beberapa orang tua mengkhawatirkan jika anaknya mengonsumsi obat dalam jangka waktu lama, mungkin akan ada efek samping atau Ya. katakanlah seperti itu. Nah, ini bagaimana, dok? Ya, ini Ada efek sampingnya? ya pertanyaan yang paling sering saya dapatkan di orang tua pasien. Dok, Baik. gimana ini anak saya kalau minum obat sekian lama, apa nggak apa-apa ginjalnya, hatinya, tubuhnya ya. Jadi manfaat obat ini jauh lebih besar daripada efek sampingnya, Mas Panca. Itu yang perlu diketahui. Oke. Karena jika kita biarkan, maka kuman ini bisa kemana-mana infeksinya, menyeluruh. Nah, sedangkan obat ini dengan dosis yang sudah ditentukan, dengan pemantauan ya minimal 2 minggu, sampai dengan 1 bulan sekali pasien berkunjung ke dokternya untuk dilihat kondisinya seperti apa. Apakah ada mual pada saat setelah minum obat, muntah, anaknya pusing, atau kuning pada kulit atau matanya. Nah, itu nanti akan dilakukan penanganan lebih lanjut, apakah perlu diturunkan dosisnya. Seperti itu, Mas Panca. Oke. Nah, lalu ketika anak ini katakanlah masih bayi gitu ya, itu kan agak susah nih, dok, untuk kemudian minum obat atau Ya. antibiotik. Nah, itu seperti apa treatmentnya? Ya, ada istilahnya TBC kongenital atau TBC yang terjadi pada bayi baru lahir disebabkan oleh karena tertular dari ibunya. Betul. Ya, jadi ada pasien saya yang ibunya menderita TBC dan pada saat itu baru melakukan pengobatan sekitar 1 minggu. Pada Baik. akhirnya bayi dimulai untuk dilakukan pemberian obat. Nah, untuk anak atau bayi yang belum bisa mengkonsumsi dalam bentuk tablet, memang diberikan dalam bentuk puyer. Ya, jadi Puyer ya gitu ya, puyer oke. nanti itu akan disesuaikan dosisnya, dicampur air sedikit dan diberikan pada anaknya sesuai dengan anjuran dokternya. Oke. Nah, lalu 6 bulan ini, kembali lagi ya, dok. 6 bulan ini adalah masa yang panjang jika di tengah-tengah pengobatannya terputus nih. Nah, itu katanya harus diulang dari awal. Betul. Jadi memang
Yang perlu diperhatikan kenapa? Karena masa paruh waktu obat ini di darah tidak boleh terputus. Baik. Ya, jadi kalau misalkan minum obat jam 7, maka besok misalnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi lagi harus diminum besoknya. Karena paruh waktunya harus pas. Jangan diberikan kesempatan agar bakteri ini bisa leluasa bangkit kembali. Jadi itu yang ditekan. Jadi memang pengobatannya amat sangat harus diperhatikan. Jika terputus, ada kemungkinan bakterinya menjadi resisten dan antibiotiknya Ya, tambah dosisnya? atau betul seperti sekali apa? Mas Panca. Itu yang ditakutkan. Itu yang dikhawatirkan. Bakteri akan semakin kuat dan kebal. Akhirnya bisa saja mengalami resistensi obat tuberkulosis kategori pertama. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akhirnya ditentukan obat jenis-jenis lainnya. Baik, nah itu kuncinya harus tertib gitu ya bagi ibu-ibu di rumah yang anaknya mungkin kena tuberkulosis untuk pentingnya memperhatikan jam minum obatnya seperti itu ya dok. Nah, lalu dengar-dengar ada vaksin juga nih dok. Saya pikirnya selama ini vaksin cuma untuk virus, ternyata untuk bakteri juga. Nah itu Jadi, seperti apa dok? Mas Panca, untuk vaksin tuberkulosis ini sudah diberikan dari bayi kurang lebih usia sekitar kurang dari 30 hari sampai dengan 1 bulan. Ya, itu bisa diberikan dalam jangka waktu itu. Sehingga apa? Harapannya si bayi sudah memiliki kekebalan dari usia dini. Karena kita tidak pernah tahu di mana ada yang sakit TBC di rumahkah atau di luar. Nah, jadi memang jika seseorang dalam satu rumah ada yang terkena penyakit TBC atau sedang menjalani pengobatan, satu pesan saya, sebaiknya satu rumah itu harus di screening juga, Mas Panca. Ya, karena memang penyakit ini seperti lingkaran setan. Kenapa saya bilang seperti itu? Jika ada satu yang sakit, maka bisa menularkan ke seluruh anggota keluarganya. Dulu kita berpikiran bahwa jika anak mengalami penyakit TBC, maka tidak menular ke dewasa. Tapi ternyata dari penelitian yang terbaru, anak pun bisa menularkan ke dewasa, apalagi dewasa ke anak. Berarti sangat berbahaya ya dok, karena tingkat menularnya itu terbilang tinggi seperti itu. Betul, sangat mudah sekali penularannya. Lalu sebenarnya ketika anak itu terjangkit TB gitu ya, kemudian divaksin, berarti kan ini menimbulkan satu kekebalan tubuh terhadap TB itu. Nah, berarti bisa disimpulkan ketika orang sudah terkena TB kemudian sembuh, dia sudah punya kekebalan atau tidak dok? Ya, jadi karena vaksin ini diberikan di usia 1 bulan atau kurang, ya, maka kalau ditanya apa mungkin terkena TBC di kemudian hari, kemungkinannya ada, tetap ada. Tidak ada yang bisa menjamin vaksin itu sampai dengan 100% Mas Panca. Tapi dengan adanya pemberian vaksin, maka tubuh si anak atau tubuh seseorang akan jauh lebih kuat dibandingkan anak yang tidak divaksin. Jadi kekebalan itu sudah ada, walaupun faktor lain seperti misalkan anaknya gizinya kurang atau gizinya buruk. Nah, anak-anak dengan imunokompromis atau yang imunitasnya rendah seperti ini juga rentan terhadap penyakit, bukan hanya TBC, tapi semua penyakit lain. Baik. Nah, itu tadi ketika anak diberikan vaksin gitu ya, tingkat kekebalan tubuhnya meningkat tapi tidak menjamin 100% bahwa dia bisa kebal nih dari tuberkulosis seperti itu ya. Nah, kami akan kembali seusai jeda masih membahas tuberkulosis bersama Dr. Lingga Pradipta, teman usaha kami di Sapa Sulsel. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan juga Dr. Lingga Pradipta, praktisi kesehatan. Nah dok, jika seseorang ini memiliki mobilitas yang tinggi di masyarakat, kemudian kan kita tahu sendiri bahwa stigma tentang penderita tuberkulosis ini cukup buruk gitu ya di masyarakat.
ketika kita mengetahui seseorang itu menderita tuberkulosis, sedangkan kita harus katakanlah menjaga jarak gitu atau menjaga supaya tidak tertular. Ya. Tapi di sisi lain kan kita juga jadi membuat stigma yang buruk terhadap mereka. Ya. Sedangkan mereka katakanlah butuh pertolongan juga untuk disembuhkan. Ya. Nah ini seperti apa dokter melihatnya? Ya, jadi yang pertama penyakit ini bisa sembuh asalkan taat dan teratur minum obat. Baik. Itu ya Mas Panca ya. Nah stigma yang memang sudah dikenal dari dulu penyakit ini biasanya penyakit yang daerahnya orangnya tinggal daerah kumuh seperti itu. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena banyak pasien saya juga orangnya sudah bersih ya, menjaga kebersihan, anaknya bagus, gizinya bagus, bahkan ada yang anaknya gizi lebih, tapi ternyata TBC juga gitu. Jadi stigma ini sebenarnya salah. Baik. Nah, kemudian untuk seseorang atau seorang anak yang sedang menjalani pengobatan TB atau TBC itu malah justru harus disupport. Ya, disupport oleh keluarga sendiri bahkan lingkungan. Kenapa? Pada saat sudah meminum obat awal 2 minggu pertama, maka bakteri itu sebenarnya sudah ditekan dan tidak menularkan lagi. Oke. Gitu Mas Panca. Terbilang aman gitu ya? Iya, jadi anak tuh sudah bebas, tidak apa-apa sama seperti yang anak-anak lainnya, asalkan sudah minum obat selama 2 minggu. Karena bakterinya itu sudah tidak menularkan, seperti itu. Betul, karena apalagi untuk di kalangan anak-anak Ya. bisa jadi terjadi diskriminasi nih ya. Iya, Dok? jadi kebanyakan banyak yang orang tua, dok kalau bisa jangan dikasih tahu kalau pasien anak saya sedang menjalani pengobatan ya. Untuk kepentingan orang tuanya menjaga privasi itu memang harus. Tapi saya tetap sampaikan bahwa anak yang sedang menjalani pengobatan TBC itu tidak perlu dijauhi. Karena memang jika sudah melewati pengobatan selama 2 minggu itu sudah tidak menularkan lagi, seperti itu. Baik. Agar orang tua juga bisa mengerti sebenarnya anak yang sedang mengalami penyakit ini itu malah butuh disupport. Baik. Nah lanjut ya dok. Mitos yang berkembang kemudian di masyarakat adalah penyakit TB selalu dikait-kaitkan dengan perokok berat nih. Nah itu benar nggak dok? Ya, jadi pertanyaan yang bagus ini Mas Panca ya. Jadi untuk rokok itu asap ya, maupun itu asap rokok ataupun asap kendaraan itu dapat mengakibatkan peradangan ya. Peradangan pada saluran nafas bisa sampai ke jaringan paru. Nah, sedangkan TBC ini oleh karena bakteri. Jadi dua-duanya sama-sama mengakibatkan peradangan, tapi tidak berhubungan langsung ya. Oke. Tapi kalau misalkan perokok lebih rentan tidak mengalami penyakit TBC? Jawabannya jelas, karena paru-parunya sendiri sudah mengalami peradangan, imunitasnya bisa menurun sehingga bakteri lebih gampang masuk. Lebih rentan tapi bukan itu penyebab utamanya sebenarnya iya, dok? Iya, betul. Oke. Lalu lanjut lagi nih dok ke penderita pada anak gitu ya. Indikator bahwa anak ini sudah bersih dari TB itu seperti apa dok? Ya, jadi setelah menjalani pengobatan dalam kurun waktu tertentu, katakanlah 6 bulan ya, Mas Panca ya. Baik. Setelah mendekati 6 bulan, maka akan dilakukan serangkaian pemeriksaan lagi, seperti pemeriksaan lendir ya, kalau anaknya sudah bisa membuang lendir. Dan pemeriksaan lainnya tentu pemeriksaan fisik, dilihat apakah gejala-gejala yang ada sudah berkurang, berat badannya sudah naik, ya misalnya anak demam, sebelumnya batuk sudah tidak ada lagi. Kemudian dilihat juga dari pemeriksaan lain, misalnya dari foto rongsen, seperti itu. Nah, indikator ini akan ditentukan oleh dokter ketika sudah mendekati akhir pengobatan, apakah perlu dilanjutkan atau boleh berhenti. Jadi memang cukup bervariasi, tidak ada yang bisa dipastikan pasti 6 bulan seperti itu, tidak bisa Mas Panca. Cuman minimal 6 bulan. Oke, setelah dinyatakan bersih, perlukah pemeriksaan berkala untuk memastikan tidak kembali TB-nya? Ya, betul sekali. Jadi banyak pasien yang setelah selesai pengobatan, saya minta untuk kontrol kembali minimal 3 bulan, ya, minimal 3 bulan pertama untuk dilihat apakah ada tanda atau gejala setelah selesai minum obat dalam 3 bulan tersebut. Nah, salah satunya mungkin perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan foto rongsen juga. Oke, berarti tetap penting gitu ya Tetap, untuk menjaga. ya, harus di follow up. Oke, lalu dok, sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat Sulsel sendiri ini sejauh yang dokter lihat untuk kemudian menghadapi tantangan dari penyakit ini, TB ini, dokter melihatnya seperti apa? Sering ngeyel kah atau gimana nih pasiennya dokter Lingga? Ya, jadi kalau saya bilang untuk masyarakat Sulsel ini, belakangan ini setelah pandemi justru tingkat keingintahuan dan tingkat kesadarannya lebih tinggi sebenarnya Mas Panca. Oke. Ya, stigma pun sudah semakin berkurang dan kekhawatiran pun sudah semakin berkurang terhadap
meminum obat pada anak yang dalam jangka waktu lama ini. Jadi sudah lebih baik lah saya rasakan. Namun memang perlu digarisbawahi, banyak juga orang tua yang masih takut. Itu nggak sedikit juga yang takut. Saya perlu ngomongin takut apa? Takut efek obatnya walaupun sudah dijelaskan. Kemudian ada juga masyarakat yang masih denial. Denial itu mereject semua informasi dari anak yang sudah kita berikan ke orang tuanya, langkah-langkah selanjutnya, pemantauannya. Masih ada juga yang mungkin lebih merasa tidak menerima kalau anaknya sakit itu gitu. Padahal memang sudah terdiagnosa dan sudah jelas gitu. Nah, inilah perlu dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk lebih mendekati masyarakat-masyarakat yang memang mungkin di daerah tertentu angka kejadian infeksi kuman ini tinggi, ya perlu dilakukan sebuah sosialisasi yang lebih baik, kemudian dirangkul masyarakat yang sedang sakit dan di screening lebih luas lagi. Baik, padahal sebenarnya itu penting ya dok, jangan sampai denial gitu, karena anak ini di satu sisi sudah butuh pertolongan, tapi di sisi lain malah dihambat seperti itu. Betul. Baik, nah dok, tapi di usia anak sendiri, usia yang paling rentan itu sebenarnya terkena di usia berapa? Ya, untuk usia yang paling rentan itu 2 tahun pertama. 2 tahun pertama? Ya, 2 tahun pertama. Itu kenapa? Bahkan kurang dari 5 tahun itu juga masih rentan terkena. Kenapa gitu Mas Panca? Kalau misalkan satu keluarga ada yang menderita penyakit TBC, kemudian sudah terbukti secara bakteriologis positif, maka usia kurang dari 5 tahun itu memang sebaiknya diobati dengan cara pertama perlu dilakukan screening. Jika tidak ada gejala maka harus diberikan obat terapi pencegahan tuberkulosis yang disebut dengan TPT. Jadi meminum obat satu kategori dari obat TBC selama 6 bulan, misalkan seperti itu, sehingga diharapkan tidak ada kuman yang dapat tumbuh di tubuh si anak tersebut. Baik. Nah, terakhir nih Dokter Lingga, himbauan kepada orang tua yang khususnya yang anaknya mungkin lagi menderita TB nih, lagi menjalani perawatan, itu untuk seperti apa, Dok? Ya, untuk orang tua yang anaknya saat ini sedang menjalani pengobatan, maka perlunya perhatikan jam minum obat, ya, waktu minum obat, serta cara pemberiannya. Itu yang pertama, karena itu kunci sukses agar penyakit ini bisa sembuh total. Kemudian, kalau memang ada anggota keluarga lain di tempat satu rumahnya, maka perlu dilakukan screening. Ingat, penyakit ini seperti lingkaran setan, jadi perlu dilakukan screening untuk anggota keluarga lain. Kemudian, janganlah kita biarkan anak kita dalam kondisi yang kesehatannya tidak diperhatikan, salah satunya nutrisi. Jadi kebanyakan selama ini hanya obat, dan obat. Tapi kecukupan gizinya masih banyak yang saya lihat kurang. Jadi ayo warga Makassar yang anaknya sedang menderita penyakit ini sebaiknya bukan hanya obat, tapi kebersihan, kebutuhan nutrisi, serta lingkungan rumah yang bebas dari lembab, serta cahaya yang cukup dapat mematikan bakteri ini, karena bakteri ini tidak kuat terhadap cahaya sinar matahari. Oke, ini juga sekaligus menjadi imbauan untuk masyarakat umum ya dok, bahwa pentingnya menjaga kebersihan, kecukupan kebutuhan nutrisi, dan juga cahaya dalam lingkungan rumah gitu ya, untuk semakin meminimalisir kemungkinan anak kita terjangkit tuberkulosis. Baik, terima kasih Dokter Lingga sudah berbagi pagi ini di Sapa Sulsel. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya, karena setelah lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.